sebelum ada pertanyaan dari penanya ke Mas Adit. Mas Adit, mengomentari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ati gimana? Ada komentar Mas Adit? Komprehensif sekali ya. Terus juga udah sampai didetailin kayak tipe-tipe pendengar gimana gitu. Saya jadi Ya. ingat MBTI. Oh iya. Iya, tipe MBTI ya. Iya, saya jadi ingat MBTI itu kan. Udah sampai sampai ke penggolongan. Rasanya Oke. detail sekali sih buat buat mahasiswa juga buat peserta umum rasanya em, cukup komprehensif ya. Jadi kalau kalau take a note misal rasanya one day dibutuhkan rasanya beneficial. Mhm. Iya, iya. Oke. Itu Siap. sih mungkin Kak Adul. Oke. Mas Adit, ini kita sudah Yap. masuk dan juga Mbak Ati kita sudah masuk ke kolom Q&A ya. Ya, Kita akan lihat. Ini ada pertanyaan pertama yang datang untuk Mas Adit dari Putra Albimas. Selamat siang Pak Adit. Saya ingin bertanya mengenai sikap ya. Mengenai sikap, mimik wajah dan juga gestur negosiasi yang efektif agar memperoleh hasil yang memuaskan itu seperti apa? Baik. Silakan. Iya. Jadi ketika dapat materi dari berarti sebenarnya sudah terjawab gitu. Tapi karena nanyanya ke saya, jadi saya boleh menjawab Boleh, versi saya silakan. ya. Ya baik Pak Putra, selamat siang menjelang sore ini ya. Mohon maaf sebelumnya gambar saya agak agak apa ada cahaya matahari soalnya rumah saya ngadep Luar barat. biasa. Kami malah terinspirasi dengan adanya sinar matahari menerangi Mas Adit ya. Oke. So kalau versi saya ini sebelumnya saya minta maaf Bu Ati ya mungkin bisa jadi saya salah ya karena ini pemahaman saya. Jadi kalau versi saya ya Pak Putra ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara negosiasi kemudian diskusi gitu mungkin ya. Kemudian apalagi nanti misal teman-teman mahasiswa ada seminar, cuma kayaknya sekarang lebih banyak dipakai ada sesi FGD namanya, focus group discussion. Nah, itu main otak, main diskusi, main negosiasi gitu. Karena di situ nggak ada, jadi leaderless discussion gitu kan. Jadi kelihatan banget. Nah, kalau saya lebih prefer bahwa kalau sikap, mimik wajah, gesture ini memang ada tekniknya gitu. Cuma memang tidak bisa pukul rata gitu ya. Jadi dipakai di setiap orang ataupun di setiap gender gitu. Tapi kalau saya boleh memberikan referensi, ini saya masih bisa share screen, Pak Adul? Boleh, sepertinya bisa ya. Boleh ya. Coba Bisa, saya Mas. izin share screen. Nah, jadi ada satu buku yang cukup dulu sempat saya favorit ya. Jadi namanya 19 menit menaklukkan orang-orang di sekitar Anda. Jadi ini dulu buku sudah saya baca mulai SMA. Sebenarnya dulu saya pakai untuk ini nyari cewek. Waduh, mantap, mantap, mantap. Karena detail sekali di buku ini. Jadi yang saya ingat bahkan kita intonasi bicara itu di sini diajarkan gitu. Jadi kalau kita mau convincing ke orang, jadi sebaiknya intonasi kita itu turun dan suara kita dalam. Nah, jadi kayak ada beberapa teknik yang mungkin tidak bisa saya jabarkan satu-satu, tapi kalau misalnya Pak Putra tertarik untuk membaca buku yang pernah saya baca gitu, boleh dicari buku ini. Ini saya tadi cari di Shopee kayaknya masih ada ini, masih in stock. Jadi monggo kalau kalau seandainya ingin membaca dari versi buku gitu, nanti mungkin Bu Ati juga bisa menambahkan dari sisi profesional. Kemudian bagi saya, ini personal ya bagi saya. Jadi negosiasi itu bagi saya itu adalah ada sisi psikologinya. Nah, jadi saya juga pernah membaca, ini mungkin saya share di sini ya. Ini masih ada di rumah. Jadi bukunya adalah, aduh nggak kelihatan. Mengapa pria tidak bisa mendengarkan dan wanita tidak bisa. Ini adalah salah satu buku yang pernah saya baca juga. Sebenarnya banyak versinya dari buku Alan Pease dan Barbara Pease ini.
seorang pasutri ini ya, suami istri, Alan Peace and Brother Peace. Ada yang Why Men from Mars and Women from Venus. Ada yang versi bahasa Inggrisnya juga. Jadi di sini mengajarkan kita untuk mengetahui orang dari sisi gender. Jadi kita tadi kan diajarkan untuk kita jadi pendengar gitu ya. Nah ini kita diajarkan untuk gimana sih treat seseorang dari sisi gendernya gitu. Gimana kalau seandainya kita diwawancara oleh seorang wanita gitu, jadi kita tahu kita harus seperti apa gitu. Nah ini salah satu buku psikologi yang saya suka juga. Kemudian saya share lagi ya. Ini ada tontonan juga. Ini mungkin teman-teman boleh nonton. Ini coba saya zoom sedikit. Jadi, ini adalah seriesnya dari National Geographic. Judulnya adalah Brain Games. Ini saya salah nulis nih. Brain Games. Jadi ini ada banyak episode. Masing-masing episode beda-beda pembahasannya. Jadi di sini di Brain Games yang saya ingat adalah ada gimana caranya teknik untuk memberikan pricing. Jadi seandainya kita mau negosiasi memberikan penawaran, jadi kayak misalnya contoh itu popcorn deh. Popcorn di bioskop gitu ya. Itu kan kadang kita ditawarin ada versi small, kemudian versi big gitu ya. Dengan rentang harga yang jauh sekali. Kemudian ada tiba-tiba versi medium nih. Nah, dengan rentang harga antara yang ukuran big sama ukuran medium itu nggak beda jauh. Sehingga memaksa orang seakan-akan, oh kalau gitu aku beli medium aja gitu. Padahal sebenarnya profitnya itu gede banget kalau kita bisa mengarahkan ke medium. Dan hal ini istilahnya dynamic pricing ya, kalau di teknik saya dynamic pricing sekarang digunakan di mana-mana. Di tiketing pesawat digunakan, kemudian tiketing bioskop digunakan, kemudian di mana lagi ya, banyak sekali aplikasinya dynamic pricing ini. Nah ini salah satu yang saya ingat sekali dari Brain Games. Kemudian kalau balik lagi ke pertanyaan, gimana tekniknya? Nah, mungkin teknik yang aplikasi ya, ini bisa kita tonton dari sebuah film. Ini juga salah satu film yang pernah saya tonton. Judulnya adalah Bridge of Spies. Ini belum oke, udah keluar. Jadi film ini diperankan oleh Tom Hanks. Saya ingat sekali. Jadi di film ini diceritakan gimana caranya untuk bertukar tahanan pada saat itu, tapi tidak perang, tapi menggunakan teknik negosiasi. Nah ini mungkin bisa kita tonton gitu gimana sih cara aplikasinya. Karena di sana juga ditampilkan gimana cara kita duduk, gimana cara kita untuk menyapa orang gitu. Nah ini dari film ini rasanya bisa cukup mewakilkan. Kalau mungkin ingin lebih jauh untuk mengetahui hal itu, mungkin saya bisa ngasih saran. Coba, kalau dulu sih kebetulan saya pernah ikut tes beauty pageant ya Pak Adul ya. Dulu saya pernah ikutan begituan gitu. Kemudian dapat istilahnya kayak manner kayak gitu. Nah, kan ada profesionalnya ya dari John Robert Powell. Nah, mungkin hal itu juga bisa membantu dari cara kita berdiri, cara kita duduk gitu. Bisa berbeda artinya gitu. Jadi rasanya itu juga bisa menolong. Mungkin itu dari saya Pak Adul, kalau dari versi saya. Terima kasih banyak pertanyaan. Terima kasih Mas Adit, luar biasa sekali, yang cukup menarik, dibuka dengan buku 19 menit menaklukkan orang-orang di sekitar Anda. Dan ada pertanyaannya adalah, ceweknya dapat gak tadi Kak ya? Ada pertanyaan itu. Iya. Baik, kalau Mbak Ati sendiri gimana Mbak menanggapi pertanyaan ini? Oke. Kalau di sini kan pertanyaannya adalah gimana kalau misalnya wajah gesture negosiasi yang efektif gitu ya. Betul. Satu hal sih sebenarnya, kalau saya kebetulan kalau misalnya negosiasi pekerjaan gitu ya, kita tuh memang pasti ngelihat
gimana dia gesturnya. Dan gesture itu satu hal ya, kita nggak akan bisa menutupi kalau gesture kita emang udah terbiasa kayak gitu gitu. Pada satu titik kita akan terlihat akan, kalau misalnya ada orang yang kadang-kadang supaya gue gesturnya bagus gitu ya, gue rubah nih gesturnya harus kayak gini gitu. Tetap akan kelihatan sih. Kalau saya lebih prefer, kalau saya biasanya bilang adalah be you aja, be yourself aja gitu. Be yourself, bawain diri, gimana caranya, orang itu juga akan nilai dari cara dia berbicara, cara dia bersikap, cara dia menanggapi pertanyaan, itu adalah langsung terlihat. Kalau misalnya dibilang, bisa kok saya nutupin gitu, tapi along the way akan kelihatan gitu. Jadi biasanya kalau saya lebih prefer nggak usah terlalu ditutupin. Tapi benar kata Pak Adit, bagusnya kita tuh punya banyak punya banyak referensi untuk kita tahu sebenarnya cara kita melatih diri kita untuk bersikap sama orang, baik di interview, baik di misalnya di negosiasi apapun, kita tuh jadi tahu, oke, ini gaya saya nih. Kayak saya kalau gaya saya dengan serikat pekerja gitu ya, misalnya kalau saya membawakan diri adalah saya seorang ibu, memang saya ibu gitu. Jadi kalau saya ngebawain proses proses negosiasi, saya akan bawain kayak ibu-ibu, bisa saya marahin mereka gitu. Tapi karena apa? Karena gaya saya ibu-ibu yang saya pakai. Tapi kalau dipakai sama teman saya yang lain, yang misalnya anak muda gitu, jadi nggak bisa bawain model kayak gitu karena dia belum menjadi seorang ibu misalnya gitu. Kalau saya udah mama, udah nenek-nenek gitu, ya pada saat saya ngoceh ngomel, ya lawan bicaranya kan langsung nunduk, ya kayak kerasa dimarahin ibu-ibu gitu kan gitu. Jadi poinnya kalau saya bilang adalah banyak baca, bener kata Mas Adit, banyak baca, jadi kita tahu gitu ya, gimana sih sebenarnya prosesnya, tapi be yourself. Kalau saya selalu bilang gitu, be yourself, karena be yourself itu lebih nyaman, karena kalau nggak kita akan lebih lelah. Proses negosiasi itu udah narik diri kita sebenarnya, udah narik mental kita, ditambah kita mau berpura-pura, tambah lagi kita lebih capek lagi. Itu sih poin dari saya, Mas Adul. Oke, siap, baik, terima kasih. Memang kalau kita negosiasi lawan mama tuh udah iya Bu, iya siap, siap gitu ada jawabannya, siap. Oke. Bener kan kalau mama kayak nawar cabe kan? Iya, aduh itu mama. Tapi mama yang satu ini yang lagi bicara dengan kita, mama luar biasa nih. Mudah-mudahan Mbak Ati bukan termasuk yang ngesen kiri belok kanan ya Mbak ya. Alhamdulillah enggak. Ya bagus kalau gitu, alhamdulillah. Oke, baik, selanjutnya ini sepertinya akan menjadi pertanyaan terakhir ya, karena waktu kita hanya sampai jam 15.00. Sobat Kubisa, jadi akan saya kasih, ini pertanyaan sebenarnya banyak banget nih Mbak Ati dan juga Mas Adi, tapi sayang waktu kita terbatas, jadi buat yang tidak terpilih pertanyaannya, saya akan memberikan kompensasi atau bonus juga menjadi tiket gratis untuk festival Surviving Stronger Festival nanti 28, 29, 30 selama 3 hari ya. Jadi buat yang penanyanya nggak sempat ditanyakan, atau mungkin boleh ditanyakan ke Instagramnya Mbak Ati atau ke Mas Adit ya, boleh di DM aja Mas ya, Instagram Mas Adit boleh. Mbak Ati boleh. Sebelumnya mungkin bisa di drop tuh di kolom komentar ya, Instagramnya Mbak Ati apa, Instagramnya Mas Adit apa, mungkin bisa saling bertemu di dunia virtual atau saling komunikasi nanti lewat media sosial. Oke. Selanjutnya ini saya akan bacakan pertanyaan terakhir, datang dari Ayu Surya Purba. Ya. Pertanyaannya adalah, ini pertanyaan untuk Mbak Ati. Oke, apa yang harus kita lakukan apabila negosiasi tidak tercapai? Atau apakah negosiasi akan selalu berhasil dilakukan? Silakan Mbak Ati. Oke, nah kalau saya selalu melihat adalah gini, namanya negosiasi ya, poinnya adalah win-win. Jadi kalau dibilang negosiasi tidak tercapai, yang melihat tidak tercapainya itu dari sisi mana? Kalau tadi teman-teman sempat saya kasih lihat Batna, di mana best alternatifnya belum tentu kita bisa menang semua, tapi setingkat apa sih kita mau bisa mentoleransi tingkat kemenangan kita. Kalau di teman-teman pernah baca Seven Habits gitu ya, kalau di Seven Habits kita bilang win-win solutionnya itu bukan win dalam hal saya 100%, si orang ini 100% terus nggak ketemu-temu, jadi kita mundur 50-50, nggak seperti itu. Tapi it's about
ourself, gimana perasaan kita, mental kita apa sih, feeling kita gimana sih? Apakah feeling kita ini merasa bahwa oke, ini selevel ini kita capai. Kalau ditanya gimana caranya kalau misalnya nggak menang gitu ya, that's why kalau saya suka bilang adalah manage ekspektasi. Jadi expect nothing aja dari negosiasi ini, harus di expect nothing dulu gitu. Terus manage ekspektasi kita. Oke, kalau selevel ini saya nggak dapat, saya harus level ini. Kalau level yang ini nggak dapat, saya level yang ini. Kalau misalnya saya nggak dapat level yang ini, tapi pada satu titik saya nggak mau bergerak dari level yang ini. Level yang ini adalah nilai dasar saya. Kalau sampai saya nggak menang, saya nggak dapat, ya udah berarti harus ninggalin poin itu, negosiasi itu. Yang namanya negosiasi kan butuh mental ya. Jadi kita juga nggak bisa kalau misalnya mau nyiapin negosiasi, terus kayaknya lagi nyiapin, oke, gue mau negosiasi, waktu cuma 1 jam nih gitu. Nggak bisa, kalau namanya negosiasi kita harus bersiap untuk long time. Karena bisa aja lama proses negosiasinya gitu. Tinggal poinnya adalah kita mau sampai selevel apa kita ngurangin. Gitu sih Mas Adul, kalau dari saya yang disebut negosiasi harus poinnya seperti itu. Nyiapin mental. Awalnya adalah manage ekspektasi, ujung-ujungnya bisa expect nothing sih gitu. Tapi poinnya adalah manage ekspektasi kita dulu gitu. Itu ininya. Baik, jadi ekspektasinya juga jangan tinggi-tinggi ya. Berarti ya. Gitu. Oke, mungkin masih ada waktu untuk Mas Adit ikut menjawab Mas atau mengomentari pertanyaannya. Apakah yang harus dilakukan kalau negosiasi ini nggak tercapai dan apakah negosiasi ini akan selalu berhasil dilakukan? Ya, kalau di pengalaman kemarin saya waktu di logistik, kalau nggak tercapai ya renegosiasi sih. Deal Jadi sampai memang, tapi ya negosiasi sampai jadi ya Mas pokoknya ya. jadi karena kan memang kami di Telkom itu lahan kan tidak semuanya kami own ya. Kami nggak semua punya. Jadi ada beberapa yang memang lahan itu memang kita sewa. Kemudian rate harga juga meskipun kami di bawah BUMN kan, tapi rate-nya kami tidak dapat rate BUMN, kami tetap dapat rate pasar normal gitu. Jadi artinya negosiasi harga ini memang sangat alot gitu. Jadi untuk satu lahan dulu saya pernah hampir 3-4 kali negosiasi, bahkan sampai dieskalasi ke pusat gitu. Tapi akhirnya karena memang sudah sampai eskalasi ke pusat, akhirnya ya yang disampaikan Bu Ati terjadi gitu. Yang awalnya expect-nya seberapa, akhirnya sudah expect nothing gitu. Ya udah, pokoknya dikasih harganya berapa ya udah gitu. Mungkin itu Mas Adul kalau dari pengalaman saya ya. Oke, berarti kalau Mas Adit ini pejuang keras negosiasi, gimana caranya harus jadi? Bohong apa harus jadi? Oke. Tapi kan baik. Harus nyiapin mental 3-4 kali. Iya, memang manage ekspektasi gitu, memang perlu sekali gitu. Ya. Oke, baik. Terima kasih untuk Mbak Ati dan juga Mas Adit. Sekali lagi saya informasikan. Terima kasih juga untuk yang sudah bertanya ya. Artinya ada Mas Putra Albimas dan juga Mbak Ayu Surya Purba. Ini mendapatkan GoPay senilai Rp25.000 dan sisanya yang bertanya namun tidak berhasil pertanyaannya ditanyakan akan mendapatkan tiket gratis untuk acara Surviving Stronger Festival tanggal 28, 29 dan 30 Juni. Oke, baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya Mbak Ati dan juga Mas Adit buat Sobat Terima kasih banyak Mas Adul, waktunya udah di-invite di acara yang hebat ini. Moga-moga bisa berlangsung terus dan berimpact banyak ke banyak orang. Siap, Kak. Saya pribadi sudah berkomunikasi mewakili dari Kubisa, sudah komunikasi dengan teman-teman terutama Mbak Zilda di IT Telkom Surabaya untuk melanjutkan terus acara webinar ini, Mas. Gitu, artinya semoga bermanfaat untuk rekan-rekan semua mahasiswa di IT Telkom Surabaya ya. Baik teman-teman, juga tadi ada yang menanyakan untuk e-sertifikat itu sudah ada di atas linknya. Jadi buat teman-teman sobat Kubisa yang ingin mengambil e-sertifikat, linknya sudah ada di kolom chat ya. Atau mungkin master control kita boleh share sekali lagi link e-sertifikat agar Sobat Kubisa dan rekan-rekan di IT Telkom Surabaya bisa mengakses link tersebut.